Yes. Nah, pagi ini guru-guru sekolah minggu akan menyanyikan satu lagu pujian. Judulnya Seperti Mentega. Yuk, mari kita dengarkan sama-sama. Sebelum memulai ibadah kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, karena Engkau telah memberkati kami di sepanjang malam tadi sehingga kami bisa bangun dan bisa berkumpul bersama-sama untuk menyaksikan live streaming. Kiranya Bapak Kau sertai ibadah kami supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menyanyikan lagu pujian yang pertama dengan judul Seperti Mentega. Yuk kita nyanyi sama-sama.
Dengan nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Selanjutnya untuk hukum Taurat kita ambil dari hukum yang ke-10 beserta dengan maksudnya. Hukum yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu yang dimiliki mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta memujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita nyanyikan lagu pujian yang kedua ya, dengan judul Do Re Mi. Anak-anak sekolah minggu, kita menyanyikan lagu pujian yang ketiga dengan judul Tuhan Memanggil Namamu. Tuhan memanggil namamu.
Minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang tiba saatnya untuk pengumuman. Pengumuman yang pertama, hukum Taurat kita jadi berganti nih, dari hukum Taurat ke-9 menjadi hukum Taurat yang ke-10. Lalu yang kedua adalah ayat bulanan. Ayat bulanannya masih tetap ya, yaitu di Lukas 14 ayat 13. Dan pengumuman yang ketiga dan terakhir ialah jangan lupa untuk mengirimkan video hafalan hukum Taurat dan ayat bulanannya ke grup Facebook Sekolah Minggu GKP Air Kuning. Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau masih mengaruniakan kami dapat kehidupan serta kesehatan. Bapa, sebentar kami mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan kami ini supaya layak untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Untuk lagu persembahan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 355, Yesus Memanggil. Oke, baiklah adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman, kita satukan hati kita, depan tangannya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat hari ini, buat pagi yang cerah ini. Tuhan Yesus, kami hendak mendengar firman. Berkati kami Tuhan, menjadi anak-anak pelaku firman Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, dan mau berdoa. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, untuk khotbah kita minggu pagi ini dibuka dari kitab Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Sudah ya? Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Kita baca ya, yang punya kitab sama-sama membaca. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Yang terakhir, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Baiklah firman Tuhan. Jadi untuk tema kita minggu pagi ini yaitu dengan topik ajarku mendengar. Ya, ajarku mendengar, yaitu dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Nah, boleh kita tahu bahwa kitab Amsal ini adalah yang berisi tentang wejangan. Apa itu wejangan? Nasihat atau didikan. Nah, didikan yang bagaimana? Yaitu didikan tentang hikmat, ya. Didikan tentang hikmat. Nah, yang menjadi fokus pelajaran untuk tema kita hari ini yaitu didikan berhikmat. Ya, yaitu tentang hal mendengar. Nah, sebelum kita jauh mempelajari topik kita hari ini, kita bahas dulu ya, apa itu mendengar? Ya, siapa yang tahu adik-adik mendengar apa artinya? Ya, mendengar itu menggunakan telinga. Jadi pengertian mendengar di sini artinya merespon, ya, merespon atau menerima bunyi atau secara sengaja, ya, secara sengaja menangkap, memahami dengan sebaik-baiknya apa yang sudah kita dengar dari orang lain. Nah, merespon, menerima bunyi atau menangkap, memahami dengan sebaik-baiknya apa yang kita dengar dari orang lain. Nah, Amsal ini mengatakan bahwa wejangan atau nasihat didikan tentang hikmat. Nah, didikan atau nasihat sangat berkaitan erat dengan mendengar. Mengapa? Ya jelas, kalau kita mendengarkan nasihat pasti kita menggunakannya dengan telinga kita ya, dengan mendengarkan ya. Ya, jadi di sini didikan atau nasihat itu kalau diberikan kepada anak-anak ataupun baik orang dewasa sekalipun itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Kalau sia-sia tidak didengar dengan baik, tidak didengar dengan baik-baik, sia-sia semuanya. Ya, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Nah, yang kedua, mendengar hikmat di sini artinya mendengar ajaran. Ya, ingat ya, mendengarkan ajaran atau perintah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan itu adalah sang penghikmat ya, sang hikmat. Jadi mendengar adalah pekerjaan yang harus selalu dilakukan terus menerus. Jadi jangan sekali saja ya mendengarkan, terus menerus, yang harus dilakukan secara terus menerus. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-34. Kita baca sama-sama ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku dan setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Bagus sekali ya ayat ini. Boleh kita artikan di situ, si Amsal ini mengajak kita adik-adik
atau guru sekolah minggunya bahkan, ya kita semua untuk hidup lebih dekat dengan hikmat, ya. Mengapa? Nah, jadi pertanyaan lagi, mengapa untuk hidup dekat dengan hikmat? Ya, karena hidup berhikmat itu tidak semerta-merta kita terima begitu saja, ya. Oh, aku dapat hikmat hari ini, nggak seperti itu, ya. Jadi itu didapat dengan cara yang tadi saya bilang, dilatih secara terus menerus, ya. Harus dilatih secara terus menerus. Jadi tidaklah serta-merta dapat kita terima begitu saja, ya. Jadi harus dilatih terus menerus dengan cara didengarkan atau mendengarkan. Nah, yang ketiga, dari mendengarkan itu kita diajak untuk melakukan. Nah, di si penulis ini, ya, si Amsal ini mengatakan bahwa mendengar nasihat tentang hikmat akan membawa kepada kita atau membawa kita kepada keadaan yang lebih baik. Contohnya misalnya adik-adik akan menjadi anak yang pintar, yang bijak, yang baik, bahkan mempunyai hidup yang bahagia, ya. Nah, sebaliknya, jika kita tidak mendengarkan, ya itu tadi kebalikannya, kita akan mendapatkan malah petaka, ya. Kebalikannya, yang pintar tadi menjadi bodoh, ya, hidupnya tidak bahagia tadi, tidak melaksanakan dengan mendengar tadi, jadi tidak bahagia, ya. Nah, itu tadi, ya, malah petaka yang akan kita peroleh itu. Nah, selanjutnya belajar mendengar, ya, belajar mendengar banyak, ya. Itu sih kalau kita lihat gampang, ya. Nah, padahal sebenarnya itu sulit bila kita lakukan, ya. Gampangnya mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan ajaran guru sekolah minggunya. Apa yang diajarkan guru sekolah minggunya setiap hari Minggu tentang materi itu kita dengar, ya. Saat kamu hari ini, ya, saat live streaming ini bagi pesan, ya, bagi pesan, bagi nasihat, bagikan ajaran atau materi hari ini yang kamu harus mendengar. Ingat, jangan hanya mendengarkan, tetapi dijalankan, dilakukan. Tuh. Yang kedua, mendengarkan didikan orang tua di rumah. Nah, ini salah satu poin yang paling penting, termasuk bagi anak-anak sekolah minggu, adik-adik semua, ya. Ini setiap hari bisa dikatakan hampir setiap hari adik-adik mungkin tidak atau mengabaikan apa yang didengar, apa yang dikatakan oleh kedua orang tua. Misalnya nasihat dari orang tua, ya, atau perintah, atau didikan orang tua tidak didengar, ya. Salah satunya mematuhi atau menjalankan nasihatnya, ya. Bisa kita lihat, ya, kalau adik-adik semua tidak menjalankan nasihat orang tua, yang terjadi, ya, orang tua jadi marah, ya kan? Nah, itu tadi, ya, fungsi telinga tadi, apa yang diperintahkan, apa yang dinasehati dari orang tua itu harus dijalankan. Yang terakhir, mendengarkan ajaran guru di sekolah juga termasuk, ya, adik-adik. Baik di sekolah tadi itu kalau guru menerangkan atau memberikan penjelasan atau nasihat atau bahkan yang lain-lain, itu juga harus dilakukan. Untuk kata terakhir dari ibu itu semoga kita, ya, adik-adik sekolah minggu, kita semua dan juga guru-guru sekolah minggu, kita dapat melatih diri untuk berhikmat melalui pendengaran yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita semua. Mudah-mudahan dengan topik hari ini kita dapat menjalankan, ya, kita dapat memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin buat adik-adik sekolah minggu. Demikian firman Tuhan hari ini.
Kita satukan hati kita, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami sudah mendengar sedikit dari firman-Mu. Tuhan, melalui topik minggu kami pagi ini, kami boleh diajarkan untuk mendengar yang baik dan melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami tidak hanya mendengar saja Tuhan, tapi kami mampu untuk menjalankannya, kami mampu melakukannya demi kehidupan kami yang lebih baik. Tuhan Yesus, berkati kami, anak-anak sekolah minggu, dimanapun kami berada. Engkau Tuhan yang selalu memberikan kami kesehatan. Berkati Tuhan kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada. Berkati juga Tuhan di sini kami guru-guru sekolah minggu. Kami boleh mampu menerima atau mengajari anak-anak sekolah minggu melalui live streaming kami hari ini Tuhan. Kami boleh menjalankannya dengan baik. Tuhan Yesuslah yang selalu besertai dan menyertai kami. Tuhan, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu yang terakhir dengan judul Tuhan Kau Gembala Kami dari Kidung Jemaat nomor 407. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihi kita. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, salam sehat buat kita semua.